Demikian itu menunjukkan kondisi alam kita yang rusak. Nah, rusak itu kenapa? Bukan karena alamnya. Tapi faktor yang paling penting adalah faktor perilaku. Maka bagaimana juga Medan punya kontribusi terhadap kondisi das di atasnya. Misalnya ini banjir ya, dia sudah tahu volume air ini kan semakin naik. Dia sesegera mungkin melakukan proses evakuasi mandiri. Kalau Medan kan nggak punya hutan ya. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bersama Una di sini. Dan kali ini Sobat Mistar, November kelabu karena banyak banget bencana alam terjadi di Sumatera Utara ini ya. Dan pastinya akibat bencana alam banyak memakan korban jiwa di Sumatera Utara, ditambah lagi banyak juga barang ataupun apapun yang berharga ikut terbawa di dalamnya. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan Una untuk mewakili seluruh keluarga Mistar mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada korban lapisan masyarakat yang terkena musibah di Karo, Deli Serdang, dan Kota Medan. Ngebahas soal bencana, Sobat Mistar, kali ini Una sudah bersama dengan dua narasumber yang menyempatkan hadir di podcast Mau Tahu Aja. Kali ini sudah ada Bang Mustari selaku Kepala Kantor Basarnas Medan, dan juga ada Bang Onrijal selaku dosen USU, peneliti ekologi dan pengamat lingkungan. Halo Abang berdua, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bang Onrijal gimana? Ya, alhamdulillah baik Kak Una ya, meskipun kita berkabung ya. Makanya saya pakai baju hitam hari ini. Oke, siap. Gimana nih Bang perjalanannya ke sini? Lancar-lancar aja kan? Ya, alhamdulillah kesini tadi lancar ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin Una langsung aja bertanya ke Bang Mustari. Bang, kan beberapa hari sebelumnya kita ada bencana alam nih Bang. Di Karo dan juga Deli Serdang nih. Ya. Untuk akses jalan ke sana itu udah sejauh mana nih Bang? Apakah sudah lancar atau gimana perkembangan di sana Bang? Ya, untuk tanah longsor ya di daerah atau di desa Sembahe ya. Sampai hari ini sudah kebuka ya, kebuka untuk akses ke sana. Namun tetap ada peringatan ya. Bila terjadi hujan yang cukup tinggi lagi akan dipertimbangkan lagi untuk ditutup sementara untuk masyarakat. Oke. Karena sebelumnya kita melaksanakan operasi SAR di sana ya, di daerah Sembahe itu, sehingga akses jalan dari Medan ke Brastagi itu sempat tertutup ya? Sempat tertutup beberapa hari gitu. Oke Bang, melihat bencana yang terjadi di bulan November semalam Bang, apakah itu merupakan bencana terbesar di beberapa tahun ini Bang, atau baru tahun ini aja? Ya, untuk bencana tahun ini mungkin berdasarkan data BMKG ya, intensitas curah hujan sangat tinggi di bulan-bulan Oktober November ya. Benar. Berdasarkan dari BMKG, sehingga memang perlu diwaspada, khususnya terjadinya banjir dan tanah longsor. Dan ada beberapa daerah yang mengalami, termasuk di Karo dan di Desa Mertelu dan Desa Sembahe ya, dampak daripada curah hujan yang cukup tinggi gitu. Oke, mungkin kita beralih ke Bang Onrijal. Bang, apa sih yang mempengaruhi intensitas terjadinya bencana ini Bang? Yang kita lihat kan baru aja Kota Medan ini terkena banjir, terus juga longsor di Sembahe, itu gimana tuh Bang? Iya, baik, terima kasih Kak Una. Jadi kalau kita lihat bencana terbaru ini, kita bisa kelaskan sebagai bencana ekologi ya. Oke. Ini adalah hidrometeorologi, seperti banjir, kemudian tadi tanah longsor ya. Nah, banjir ini kan terkait dengan bukan hanya satu faktor. Yang lebih mudah memang ini curah hujannya tinggi. Oke. Itu yang paling mudah ya. Tetapi padahal bukan demikian sebenar adanya ya. Pertama, alam itu kan memang diciptakan itu punya daya tampung dan daya dukung. Benar. Secara alaminya demikian. Sehingga dia bisa mampu kemudian untuk bisa ketika hujan dia bisa menyerapkan air itu ke dalam tanah, bukan langsung menjadi aliran permukaan atau run off begitu langsung ke sungai ya, seperti air bah.
Nah ini menunjukkan sebenarnya ketika demikian itu menunjukkan kondisi alam kita yang rusak. Nah rusak itu kenapa? Bukan karena alamnya. Tapi faktor yang paling penting adalah faktor perilaku. Perilaku siapa? Mulai dari perorangan sampai perilaku birokrasi, pengambil kebijakan. Karena misalnya birokrasi, eksekutif, misalnya ada legislatif, itu kan mereka sebagai nama eksekutif yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengeksekusi. Nah, di situ kan. Nah, bagaimana perilaku ini itu yang akan berpengaruh. Contoh misalnya ada tata ruang, ya kan? Siapa menentukan tata ruang? Di situ ada eksekutif, ada legislatif di sana. Seperti sekarang di Sumur sedang revisi Perda nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang di Sumatera Utara. Nah, bagaimana ini bisa menjawab itu tadi? Ini menjadi sangat penting saya kira ya. Apalagi sekarang masa revisi nih tentang tata ruang di Sumatera Utara yang basisnya adalah tata ruang nasional. Nah, kan kaitan bagaimana tadi? Bagaimana nanti aktivitas pembangunan itu tidak mengurangi daya dukung dan daya tampung alam itu, termasuk terkait dengan banjir begitu ya. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan airnya itu kan kuning coklat ya. Itu artinya apa? Dia kan membawa banyak material itu. Kenapa itu? Karena tutupan lahannya udah jauh berkurang. Dan memang saya pernah menulis tahun 2012 begitu tentang bagaimana kondisi das di Sumatera Utara, termasuk yang Medan itu kan yang paling besar masuk itu adalah das Deli. Itu tutupan hutannya itu kurang dari 5%, bayangkan. Padahal undang-undang itu menyebutkan minimal 30%. Wah, jauh sekali. Nah, bagaimana dia akan bisa menampung ya di situ. Nah, kenapa itu tadi lihat perilaku yang menyebabkan kemudian berkurang itu kan hutan tidak hilang sendirinya karena ada manusia, perilaku boleh perorangan di situ ya. Di situ ada kemudian yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tapi tidak diawasi ya. Ketika ada yang melanggar tidak ditegakkan, cuma sedikit, jauh deh. Padahal banyak teknologi bisa membantu itu. Nah, saya kira ini resultante dari itu kenapa kemudian itu terjadi ya. Oke, Bang. Dan berarti kan ini sangat bersangkutan dengan penebangan pohon secara ilegal gitu ya, Bang? Ya, sebenarnya pohon ditebang itu apakah ilegal atau legal? Kaitan dia dengan kaitan dengan bencana ya. Ini legal. Ada suratnya, ya ini ilegal tidak ada suratnya, dampaknya sama. Tetap sama-sama merusak. Ya, tetap hilang pohonnya kan? Iya benar-benar. Di situ. Nah mestinya itu ketika berikan izin tuh ada memang pertimbangannya apa, termasuk berapa besar yang boleh ditebang begitu ya, di mana boleh ditebang. Tetapi di lokasi yang sama, ketika izin itu diberikan, tidak izin diberikan, ada kegiatan penebangan dampaknya sama. Itu kan cuma satu pakai surat, satu nggak pakai surat, tapi dampaknya alamnya sama tuh, ya kan? Nah oleh karena itu memang perilaku pengambil kebijakan dalam pemberian izin penebangan itu juga sangat penting menentukan itu tadi. Ya. Berarti masyarakat juga harus peka akan hal itu ya? Ya betul. Jadi semua kita masyarakat, ya, kemudian pemerintah mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, bagaimana juga cepat tanggap ya. Dalam ketika ada sesuatu ya, kalau Basarnas Bapak ini kan ketika sudah bencana baru ya, tapi bagaimana sebelum bencana terjadi, nah warningnya itu kan mestinya jalan ya, di situ. Oke, mungkin Bang upaya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat terkhususnya untuk mengurangi resiko bencana oleh degradasi lingkungan ini? Ya, yang pertama memang harus dibangun memang kesadaran bersama dari berbagai level itu bahwa tindakan kita terhadap alam itu akan punya dampak kepada kita, apakah positif atau negatif. Nah, oleh karena itu memang semangat untuk saling mengingatkan ketika melihat ada sebuah kegiatan yang negatif, mestinya itu jadi kesadaran. Dan kedua adalah ketika ada kegiatan dilaporkan demikian, karena masyarakat nggak boleh ngambil tindakan sendiri ini menghakimi, ini nggak boleh gitu ya. Tapi ketika dimudahkan oleh pemerintah misalnya eksekutif ada hotline untuk laporan begitu ya. Nah, bagaimana juga ditindaklanjuti dengan cepat begitu ya. Di situ. Nah, tanggung jawab ini harusnya dibangun secara bersama-sama saya kira. Tapi Bang melihat pemerintah sekarang apakah sudah melakukan sosialisasi seperti itu ataupun tindakan-tindakan yang seperti yang membilangkan tadi? Nah, saya kira itu yang memang itu memang harus dibangun ya. Ya, bagaimana itu diimplementasikan itu tadi ya. Nah ini kan PR kita bersama ya untuk memperbaiki itu ya. Sebab kalau kita hanya berbicara menyalahkan sesuatu tidak menyelesaikan masalah. Tapi di mana kurangnya
ayo kita perbaiki gitu ya. Termasuk misalnya di anggaran. Oke. Ya. Gimana misalnya kalau teman-teman dinas kehutanan, kami kan personilnya kurang, daerahnya luas. Anggarannya nggak ada. Nah ini kan bagaimana dibangun secara bersama begitu saya kira ya. Ya, termasuk misalnya sekarang Medan kena banjir. Ya. Ini selain orang Tanah Karo, Deli Serdang yang di hulu gitu ya, nebangin gitu ya. Iya. Persoalannya apa kontribusi Kota Medan untuk daerah di atas? Sebab kalau di atas bagus, Medan dapat air bagus tuh. Kontribusinya apa? Nah ini bagaimana membangun juga antar kabupaten kota ini yang satu das itu juga harus dibangun kesepakatan apa kontribusi masing-masing. Ya, jangan ribut hanya setelah terjadi bencana begitu ya, saling menyalahkan itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Bener. Mestinya kita sudah lewat dari situ saya kira. Ya. Tapi ternyatanya belum. Sekarang masih begitu ya. Nah, masih seperti itu. Saya udah nulis tuh sejak tahun 2000-an tuh hal itu bagaimana membangun kesadaran antar kabupaten kota ya. Ya, tapi itu memang tidak mudah ya. Tapi mudah kejadian-kejadian ini mengingatkan terus untuk terus kita berbenah ya, lebih baik lagi. Oke. Mungkin ke Bang Mustari, Bang, kan melihat beberapa bencana yang sudah terjadi, tapi sudah kita lewatin bersama gitu kan, Bang. Kira-kira daerah rawan bencana di Sumut ini di mana aja, Bang, yang memiliki potensi akan terjadi lagi? Untuk pemetaan ya mungkin dari BPD provinsi maupun kota sudah punya data itu ya, pemetaan daerah yang memang rawan terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor. Ini kami selalu koordinasikan dengan pihak BPD baik provinsi maupun kota untuk selalu siap siaga ya Pak. Dengan fenomena alam yang di bulan Oktober dan November ini berdasarkan data BMKG memang perlu sangat diantisipasi terjadinya suatu bencana, sehingga secara dini kita sudah mulai memetakan, menyiapkan baik dari sisi personil, terus kesadaran masyarakat untuk bisa siap selalu bila terjadi suatu bencana, sehingga bisa mengurangi dampak risiko khususnya untuk jiwa ya pada saat terjadi bencana seperti itu. Oke, mungkin boleh diberikan nih Pak himbauan untuk masyarakat supaya kejadian yang memakan korban sampai 10 nyawa hilang di Sembahe itu tidak terjadi lagi, itu gimana Pak? Ya, himbauan khususnya kita dari Basarnas ya kepada masyarakat tetap waspada ya terhadap di musim-musim sekarang ini, musim-musim hujan, selalu mengupdate informasi dari BMKG dan tanda-tanda alam di lingkungan masing-masing bila memang berpotensi terjadi, bisa terjadi banjir, tanah longsor, itu bisa evakuasi segera mungkin ke tempat yang lebih aman gitu. Oke. Nah, kadang kan Pak bencana-bencana ini sebelum terjadi itu pasti ada tanda-tandanya nih Pak. Nah, tanda-tanda seperti apa sih yang harus ditahu masyarakat bahwa akan terjadi bencana gitu? Tanda-tanda alam seperti apa yang harus masyarakat awam ini tahu supaya menyelamatkan dirinya? Ya mungkin masyarakat bisa melihat lingkungannya ya, lingkungan sekitar mulai dari rumah tangganya, dari gotnya, ada penyumbatan sampah dan lain-lain. Mungkin di lingkungannya itu ada juga beberapa pelalian fungsi ya kalau tidak salah ya. Itu salah satu faktor bisa memicu terjadi suatu bencana ya. Sehingga ini memang sangat dibutuhkan peran dari pemerintah, masyarakat sendiri gitu ya. Sehingga saling mengingatkan sehingga bencana-bencana ini bisa kita hindari seperti itu. Oke Pak, kita masuk ke kendala yang dirasakan oleh Basarnas ini Pak. Boleh diceritakan Pak, kendala seperti apa yang dirasakan oleh Basarnas? Ya, Basarnas kantor SAR Medan ini punya wilayah kerja adalah Sumatera Utara ya. Dari sisi personil sangat terbatas dengan wilayah kerja yang satu provinsi ini. Sehingga pada saat terjadi bencana, entah itu banjir, tanah longsor, kondisi baik manusia maupun kecelakaan kapal dan lain-lain. Dari sisi personil sangat terbatas. Kami hanya punya kekuatan untuk pasukan di Kansar Medan ini hanya sekitar 40 dengan wilayah kerjanya satu provinsi ya. Sehingga pada saat terjadi bencana di lapangan itu orang-orang Basar hanya kecil saja. Untuk itu ya mudah-mudahan bisa kita diperbantukan dari unsur TNI Polri ya. Sehingga pada saat terjadi bencana kita cepat bersama-sama melakukan proses penyelamatan terhadap masyarakat seperti itu. Oke, ini kan
Natal dan Tahun Baru semakin dekat nih, ya kan Pak. Persiapan ataupun apa yang sudah disiapkan oleh Basarnas untuk kegiatan dari mudik para masyarakat ini tetap berjalan lancar. Apalagi kan daerah Sembahe itu kan Pak, jalannya kan udah bisa dilalui. Nah, persiapan seperti apa yang sudah dilakukan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru nantinya? Ya, kami dari Basarnas akan melaksanakan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru ya. Kami memulai melaksanakan siaga itu dari tanggal 19 atau 18 ya sampai tanggal 3 Januari. Kami membangun beberapa posko, mulai dari bandara, pelabuhan, tempat wisata, terminal. Kami menempatkan beberapa personil dan alat di situ sehingga kita bisa memantau, memonitor pergerakan masyarakat yang melaksanakan Natal maupun Tahun Baru gitu. Mungkin Una beralih lagi ke Bapak Bang On Rizal. Bang, sebenarnya apa sih yang menjadi urgent utama di Kota Medan ini? Melihat bencana yang sudah terjadi di Kota Medan di November semalam. Ya, baik yang pertama bahwa Medan itu adalah bagian besar dari Sumatera Utara. Benar. Kalau kaitan dengan banjir tadi ya. Kalau kita lihat juga Medan, misalnya kalahnya hujan di Medan, ketika banjir, ini kan masalah Kota Medan adalah hal drainase. Itu pertama. Tetapi kemudian ketika hujan itu merata, dan Medan itu berada memang di bagian hilir begitu ya, maka bagaimana juga Medan punya kontribusi terhadap kondisi das di atasnya. Kenapa? Karena Medan itu pertama, dia akan bisa sebagai penerima dampak baik positif maupun negatif. Ketika di atas itu bagus, Medan akan dapatkan air yang bagus. Berarti tergantung hulunya ya. Di situ. Nah, apa kontribusi Medan untuk daerah di atasnya agar kondisi hulu das itu tetap bagus? Ya. Nah, ini yang mestinya disepakati juga oleh Pemko dan legislatifnya. Sebab kalau sudah dia tidak peduli dengan di atasnya rusak. Medan kemudian menerima bencana, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Selama itu kan nggak masuk di APBD itu. Nah, bagaimana ini harus dibangun kesepakatan itu. Ini yang sudah sangat lama memang kita suarakan ya. Termasuk dari saya menulis sejak awal 2000 itu bagaimana membangun antara daerah hulu hilir itu ya, tengah itu seperti apa. Nah, ini kan bagaimana membangun juga kesadaran itu tadi. Sehingga tadi bencana itu ketika korban itu bukan hanya masa 1-2 orang. Ini ada perilaku, termasuk perilaku dari eksekutif, legislatif, begitu ya. Saya kira itu yang menjadi sangat penting, poin penting agar ini tidak berulang terus, tapi ada sebuah penyelesaian yang kita berikan dalam jangka panjang. Sustainability itu menjadi sangat penting. Ya. Bang, melihat masyarakat ini kan mungkin kalau misalnya tadi Abang ngebahas soal pemerintah yang juga harus peka, tapi kalau bisa kita lihat sih pemerintah juga ada mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi masih kurang nih Bang. Mereka hanya mensosialisasikan terkait sampah dan juga banjir gitu kan. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa Abang berikan supaya masyarakat ini lebih peka dan juga pemimpin kita ini lebih peka bahwasannya permasalahan banjir ini bukan hanya sekedar sampah gitu. Jadi pertama ini memang harus dilihat secara gambar besarnya, holistik ya di situ. Nah, oleh karena itu memang salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah itu tadi pertama memang bagaimana anggaran antara kontribusi antara daerah hulu hilir ya. Jelas kemudian kewajibannya masing-masing, ada kewajiban juga misalnya keuangan dan sebagainya. Kemudian sisi masyarakat bagaimana misalnya interpretasi lingkungan itu disebutkan oleh Pak Bang Ustari tadi. Bagaimana korban itu nggak terjadi ketika mereka aware sejak kecil ya tentang interpretasi lingkungan. Oh, ini bakal terjadi banjir. Itu kelihatan, itu kan tidak tiba-tiba itu. Termasuk banjir bandang itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, seringkali karena itu tidak masuk dalam pendidikan ya, kurikulum pendidikan, yaitu mereka nggak paham begitu ya, sehingga itu tadi udah jelas begitu masih main di sungai. Nah, udah ini jelas musim hujan begitu masih main di sungai. Itu udah jelas tuh risiko besarnya di situ kan. Nah, ketika itu tidak masuk dalam internalisasi dirinya itu tadi, sehingga terjadi korban gitu ya, yang sangat kita sayangkan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu harus diperbaiki ya. Nah, contoh dari wilayah yang sudah melakukan kontribusi dana, itu di mana tuh Bang kira-kira? Ya, ada contoh misalnya di daerah Cimahi dengan Gunung Ciremai ya. Jadi Gunung Ciremai itu kan dia sebagai pemasok air bagi kota Cimahi.
ya. Nah, contoh sederhananya dibangun adalah dari setiap liter ya air yang digunakan oleh Kota Cimahi itu ada hitungan sekian persen dari biaya itu dikembalikan kepada Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya, sehingga Taman Nasional itu punya dana untuk ya menjaga hutannya sehingga air tetap terjaga di sana, tetap bagus kualitas air bakunya untuk PDAM Kota Cimahi ya. Yang kedua, ketika musim hujan dia nggak banjir. Coba kita ke banjir. PDAM Tirtanadi yang di daerah Sunggal itu tenggelam ya sudah, nggak bisa berfungsi lagi kan. Nah, bagaimana kesadaran ini dibangun? Nah, itu kan bagaimana juga antara pemerintah yang di hilir sama di hulu itu dibangun kesepakatan itu. Jadi mekanisme itu bisa dibicarakan, ya, sehingga ada yang menjaga alam tetap bagus, ya. Dia itu bukan hanya jaga, tapi dia juga mendapatkan manfaat di situ. Kenapa? Dari penerima manfaat nih. Bisa Kota Medan begitu ya. Di situ. Saya kira itu menjadi amat sangat penting ya dibangun. Mudah-mudahan ini akan terasa nih ya. Ketika misalnya sungai Sungai Deli. Enggak yang di Tirtanadi itu Sungai Belawan ya. Oh, Sungai Belawan. Saya bayangkan ketika meluap kena kemudian tempat air bakunya Tirtanadi ya udah. Ya udah. Semua juga kena imbasnya. Semua kena imbas kan. Nah, tapi kalau di atas itu bagus kan tidak terjadi seperti ini. Iya. Nah, saya kira itu mudah-mudahan ini akan membangkitkan semangat untuk kolaborasi itu ya. Jadi kolaborasi itu jangan hanya take and give itu harus ada begitu ya di situ. Tapi Bang, di Kota Medan ini kan melihat infrastrukturnya yang sudah besar-besar semua, sampai yang lahan perhutanan pun juga dibangun infrastruktur gitu ya. Apakah Kota Medan bisa seperti itu lagi? Ditambah lagi kan kemarin kita tahu bahwa kanal-kanal. Yeah. Nah, kanal itu kan sebagai penampungan dari seluruh Kota Medan untuk air hujan, curah hujan. Tapi nyatanya pada November semalam tidak terlalu berfungsi. Malah Kota Medan ini banyak terjadi bencana banjir. Nah, itu menurut Abang gimana tuh, Bang? Ya, hujan kemarin itu kan merata ya. Iya, benar. Ya, oleh karena itu memang ketika hulu itu terjaga mestinya aliran air dalam satu waktu tidak sebesar itu. Iya. Ini kan tadi bicara di awal daya tampung, daya dukung itu ya. Nah, di atas sudah berkurang. Kenapa? Iya. Dia perlu hidup juga, maka dia buka lahan. Nah, apa kompensasinya yang bisa Medan berikan misalnya? Ketika dia bagus, Medan terima manfaat bagus nih. Apa kompensasinya? Nah, ini kan mesti duduk tuh antara dua kabupaten kota ini didudukkan oleh misalnya pemerintahan provinsi. Ya, sehingga itu ada nih sekian rupiahnya nih gitu. Sehingga clear itu, sehingga mereka yang jaga itu dapat juga, kan mereka juga perlu makan juga. Iya. Mau orang Medan, mau orang gunung, mau makan juga, perlu uang juga. Nah, bagaimana itu bisa dikomunikasikan saya kira ya di situ. Oh gitu. Oke, Bang. Kita beralih ke Bang Mustari. Bang, bolehlah sedikit dijelaskan mengenai tupoksi dari Basarnas ini. Karena masyarakat ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu nih, Bang. Ya. Jadi tupoksi Basarnas ini adalah melakukan pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang berdampak bencana dan kecelakaan. Jadi konteksnya bencana dan kecelakaan ini beda nih. Kalau bencana itu kondisi seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Nah, kalau konteksnya kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal itu. Yeah. Jadi pada saat kita bicara kejadian ya, bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, itu masuk di fase di BPD itu adalah tanggap darurat. Nah, Basarnas masuk ke situ untuk melakukan proses penyelamatan terhadap masyarakat yang berdampak bencana itu. Selebihnya itu semua adalah lini sektornya adalah Badan Penanggulangan Bencana, baik provinsi maupun daerah. Gitu. Jadi yang kemarin itu pada saat banjir, masyarakat meminta pertolongan untuk proses evakuasi. Nah, kami datang ke situ melakukan proses penyelamatan terhadap masyarakat yang terancam jiwanya. Dan di situ ada beberapa instansi yang terkait maupun tim-tim SAR yang terlibat melakukan proses penyelamatan. Ada 3 lokasi yang kami laksanakan proses evakuasi, itu di Perumahan Puri Indah. Yang di Marendal itu ya? Terus di Kampung Baru di Jalan Katomse kalau tidak salah. Terus yang di Johor. Oh, Johor. Jadi semua kita bergerak untuk melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang berdampak banjir. Sebetulnya ada beberapa daerah juga meminta bantuan karena keterbatasan proses Basarnas, sehingga itu kami koordinasikan dengan instansi terkait relawan yang terdekat dari daerah itu.
Oke, Bang, boleh nggak sedikit diceritakan tantangan saat melakukan evakuasi di daerah terpencil? Nah, jadi gini ya, Basarnas ini biasanya satu informasi yang kita dapatkan terkadang terlambat. Terus yang kedua akses menuju tempat itu terkadang ada beberapa kendala. Mungkin karena jalan udah mulai macet dan lain-lain sehingga sampai ke lokasi kami terkadang agak lambat sampai di lokasi gitu. Karena faktor jarak yang gitu ya cukup jauh gitu. Sehingga ya itulah tantangan kami yang kami hadapkan. Tapi harapan masyarakat selalu meminta untuk segera datang Basarnas. Tapi semaksimal mungkin tetap kita akan memberikan yang pelayanan kepada masyarakat yang seperti itu. Oke, teknik dasar dari penyelamatan pada saat bencana itu apa tuh Bang? Jadi kan masyarakat juga tahu, gak cuman menunggu aja, gak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Teknik dasar dalam penyelamatan. Ya, sebetulnya masyarakat bisa melakukan proses evakuasi mandiri ya. Jadi pada saat dia sudah tahu kondisi, misalnya ini banjir ya, dia sudah tahu volume air ini kan semakin naik. Dia sesegera mungkin melakukan proses evakuasi mandiri, tempat aman. Jangan nunggu di rumahnya terus gitu. Dalam kondisi gitu ya, selama volume air ini semakin banyak gitu ya. Lebih awal dicoba melakukan proses mandiri gitu. Oke, untuk sosialisasi kepada masyarakat dalam mitigasi sebelum bencana, apakah Basarnas sudah melakukannya? Sosialisasi terhadap masyarakat ini, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara bencana ya, mitigasi itu bagian dari programnya BPBD ya. Gitu ya. Jadi mereka edukasi ke masyarakat, mitigasi bencana sebelum terjadi gitu. Gitu. Namun kami juga bisa memberikan himbauan aja bahwa pada saat melihat kondisi alam cuaca yang gini kan di Sumatera ini kalau berdasarkan BMKG 2 kali ya. 2 kali musim hujan, 2 kali musim kemarau. Informasi yang kami dapatkan bahwa memang di bulan Oktober sampai November ini memang curah hujan cukup tinggi ya. Karena ada beberapa faktor ya berdasarkan data BMKG gitu. Ya mudah-mudahan semakin landai nih ya, semakin turun curah hujan di Sumatera Utara gitu. Oke. Bang, Abang menjadi anggota Basarnas ini sebagai kepala kantor dari Basarnas Medan udah berapa lama nih Bang? Saya baru 10 bulan ya. Saya 10 bulan ini diberikan amanah sama Basarnas di bulan Februari sampai sekarang ini. Dengan wilayah kerja Sumatera Utara. Jadi kami memang melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, baik Pak Gubernur, bahwa seluruh Pangdam, Bapak Kapolda maupun seluruh bupati yang ada di Sumatera Utara dan instansi yang terkait. Bang, boleh nggak sedikit diceritain pengalaman penyelamatan yang paling berkesan di hidup Abang? Kalau konteksnya bencana ya, pada saat kami melaksanakan penyelamatan, proses evakuasi masyarakat yang tertimbun itu di arah lembah tiba-tiba longsor lagi nih. Ini kan jiwa-jiwa kami kami berpotensi menjadi korban juga. Itu menjadi risiko kita ya sebagai tim SAR ya. Namun tetap kami memperhatikan faktor keselamatan dan tim. Bila itu tidak memungkinkan, kami akan pertimbangkan untuk melakukan proses penyelamatan. Karena kondisinya sampai lagi korban bertambah lagi nih. Gitu. Berarti memang harus dibutuhkan kehati-hatian dalam. Dalam melaksanakan tugas, karena memang kita berisiko tinggi, tetap mengutamakan faktor keselamatan, baik tim maupun sarana yang kita gunakan gitu. Oke, Bang, boleh sedikit dijelaskan mengenai teknik penyelamatan melalui pemanfaatan teknologi nih, Bang? Ada nggak? Teknik penyelamatan yang tadi masyarakat bisa memanfaatkan teknologi melalui himbauan-himbauan dari grup ya. Ya misalnya nih ada grup potensi SAR, kita melihat di Makassar situ bahwa sebentar malam ini kemungkinan atau besok ini terjadi hujan yang cukup tinggi. Mulai dari situ mungkin bisa mulai antisipasi untuk melakukan proses evakuasi mandiri yang lebih aman gitu. Kewaspadaan ya. Waspada ya, seperti itu. Tapi Bang, ada nggak sih dari Basarnas sendiri alat ataupun teknologi untuk meminimalisir curah hujan yang cukup tinggi, terkhususnya di Kota Medan ini? Waktu sampai saat ini yang teknologi mungkin BMKG yang punya itu ya. Jadi Basarnas ini hanya melaksanakan tupoksi penyelamatan ya. Untuk modifikasi cuaca mungkin BMKG sama BPBD ya bisa. Itu pun pernah ada rencana untuk memodifikasi cuaca supaya cuaca ini bisa modifikasi supaya mengurangi ini mungkin ya curah hujan di Sumatera Utara gitu.
Oke, Ya. mungkin kita beralih ke Bang On Rizal. Bang, boleh diberikan masukannya untuk masyarakat yang terkena dampak banjir kemarin dong, Bang? Ya, pertama Kak Una, jadi terhadap para korban ini ya, ya mudah-mudahan pertama ini jadi pembelajaran ya. Tadi udah sampaikan juga misalnya bagaimana evakuasi mandiri sejak awal. Nah, oleh karena itu memang bagaimana informasi ya, kemudian menangkap informasi dengan baik ya. Termasuk misalnya tadi disampaikan ketika kalau kita misalnya kan lewat daerah sekarang masuk tuh SMS tuh. Oh iya. Sesuatu kan ya. Nah, ketika misalnya tadi sudah ada nih peta kerawanan bencana, ada data misalnya kerawanan ini akan begini, daerah ini mestinya bisa di blasting tuh oleh aparat waspada begitu ya. Cek begitu ya, sehingga sebelum jatuh korban tuh kita sudah antisipasi duluan begitu ya. Dan itu memakan teknologi tuh bisa SMS, WA dan sebagainya. Pemilu saja misalkan besok adalah pemilu. Nah, itu kan bisa diingatkan. Benar. Nah, sekarang informasi misalnya BMKG sudah ada data misalnya perakiraan cuaca. Ya, sudah ada peta kerawanan bencana. Nah, bagaimana ini dipadukan sehingga kemudian ada kewaspadaan sejak awal. Selain tadi pendidikan awal terkait interpretasi lingkungan. Gitu ya. Nah, mestinya ini harus kita bangun di situ ya. Oke. Ya. Tapi Bang, melihat Kota Medan sejauh ini masyarakat sudah turut andil nih Bang dalam menjaga lingkungannya. Ya. Kalau melihat perkembangan di Kota Medan ya Bang. Ya, kalau kita lihat misalnya ya ini masih sangat minim ya kalau kita lihat. Ini memang perlu pendidikan jangka panjang saya kira ya di situ. Dalam banyak hal ya di Medan ini kita lihat. Coba lihat aja misalnya kalau orang Medan gimana ketika lampu merah. Ya, dia berhentinya di depan lampu merah, menyulitkan orang lain yang hijau untuk lewat. Ketika ini sudah hijau dia nggak tahu. Oh iya. Orang lampunya di belakang dia. Ini contoh Dia kecil udah ke gitu. depan. Ya apalagi sampah dan sebagainya. Benar. Ya, sehingga kemudian juga ketika ada melihat orang pelanggaran misalnya ngapain juga aku ingatkan. Nanti aku pula yang dimarahin. Ini kan bagaimana perbaikan budaya begitu ya. Nah, itu pentingnya kemudian pendidikan dini itu menjadi sangat penting sehingga itu harus difokus tuh dari Pemko juga bagaimana memang nantinya misalnya pemerintah dengan bagaimana pendidikan lingkungan itu harusnya masuk di dalam kurikulum ya sejak dini begitu ya. Oke Bang, kita tadi ada ngebahas mengenai sampah. Ya. Nah, ada satu postingan yang Una lihat di sosial media bahwasannya pembuangan sampah di Kota Medan itu ada di Marelan Bang. Dan itu tumpukan hamparan besar. Dan itu menurut Abang gimana? Apakah cukup efisien Bang dengan satu tempat yang gundukan besar dipenuhi dengan sampah, dikelilingi dengan pemukiman warga? Itu gimana tuh menurut Abang? Ya, ini kalau salah penanganan terus numpuk begitu ya, itu potensi bencananya besar lagi tuh. Ya, ketika misalnya tuh gas metan ngumpul terus, kemudian ya itu kan bisa. Kita udah banyak tuh kan cerita ketika kemudian TPA meledak begitu ya. Nah, sementara ada sisi yang lain ada kota yang dia dengan pengelolaan sampahnya itu justru bisa jadi contoh dunia. Kenapa Medan nggak bisa ya? Saya lupa nama di Jawa Timur itu kan ada tuh yang justru dengan sampah pengelolaan itu mereka bisa dapat keuntungan ekonomi ya dan juga banyak keuntungan yang lain ketika penanganan sampahnya itu bisa demikian ya. Kenapa Medan tidak bisa begitu ya? Saya kira ini harus dibangun di situ ya. Oke, Bang, bencana kan sering terjadi nih di Kota Medan ya. Selain banjir dan longsor, tantangan bencana kebakaran hutan itu gimana tuh Bang? Apakah itu mempengaruhi juga untuk Kota Medan ini? Kalau Medan kan nggak punya hutan ya. Iya, di daerah di daerah tinggi sana. Ya pasti. Nah itu memang harus juga kewaspadaan juga di situ ya. Ketika misalnya musim kemarau ya, bagaimana membuka lahan. Jadi ini satu paket mestinya itu tadi ya, bahwa ancaman kerawanan bencana itu bukan hanya banjir, juga kebakaran dan sebagainya. Nah mestinya ini karena itu sudah jadi pendidikan lingkungan, mestinya itu menjadi kewaspadaan bersama, tindakan bersama ya. Dan juga budaya itu tadi ketika ada yang melaporkan ada tindakannya bisa melakukan itu juga tanggapannya juga cepat begitu ya. Sekarang teknologi bisa, contohnya misalnya dengan penginderaan jarak jauh ya dengan satelit ya. Oh iya. Itu sebenarnya orang buka lahan itu bisa ketahuan. Kenapa? Karena contohnya yang paling sederhana itu misalnya lensa TM itu misalnya itu satelit itu lewat setiap 15 hari sekali di daerah itu dan itu data bisa dapatkan secara gratis dan pihak berwenang bisa ngecek tuh mana sih yang terbuka gitu ya, ada early warning tuh.
ya. Mana daerah terbuka, ini bakal musim kemarau pasti nggak jauh-jauh lah orang buka lahan nanti dia akan bakar begitu ya. Nah bagaimana kemudian ini tepat kemudian tanggapannya sehingga jangan nunggu kebakaran dulu. Kalau udah api udah kebakar udah susah memadamkannya. Susah. Nah bagaimana antisipasi itu tadi dengan teknologi itu. Oke. Bisa tuh, oh ini titik ini daerah mana nih? Oh ini daerah ketahuan tuh kan. Koordinatnya ketahuan tuh dusun apa, desa apa, kecamatan udah ketahuan tuh. Sehingga tindakannya bisa lebih terukur ya. Itu bisa gitu. Nah, persoalannya kemudian apakah itu didukung gitu ya, misalnya dengan anggaran, dengan personel begitu ya. Saya kira itu menjadi sangat penting. Oke, jadi masyarakat juga harus tahu bahwa beberapa hutan itu memang harus dilestarikan juga ya Bang ya. Karena untuk keberlangsungan hidup jangka panjang juga. Oke, kita balik lagi ke Bang Mustari. Bang, dalam setahun ini Basarnas sudah berapa sih Bang mengevakuasi bencana alam? Sudah berapa banyak terjadi di Sumatera Utara ini Bang? Untuk di bulan November ya, untuk bencana alam kita sudah melaksanakan operasi 5 lokasi ya. 5 lokasi. Mulai dari Madinan, Tanjung Lawas, Tapanuli Selatan, terus daerah Karo atau Sebulangin dan Sembahe ya. Semua daerah banjir di Kota Medan. Ya. Oke, kolaborasi antara Basarnas dengan instansi BPBD, TNI ataupun Polri itu sejauh mana tuh Bang? Ya selama ini cukup berkoordinasi ya. Jadi saling membawa-membawanya. Kami dari sisi personil Basarnas memang agak terbatas ya. Makanya kami sangat berharap dari kesatuan baik dari Polri maupun TNI pada saat terjadi bencana baik itu tanah longsor, banjir, kami sama-sama di lapangan lah sehingga cepat melakukan proses penyelamatan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gitu. Untuk izin pengolahan hutan apakah harus dibatasi nih Bang? Ya, saya selain dosen di Polres Kehutanan USU, saya juga wakil ketua dari Forum Kehutanan Daerah ya. Oke. Itu juga amanat dari undang-undang begitu ya di situ. Nah, apakah izin ini perlu Izin ya di pengelolaan hutan itu untuk pengelolaan hutan. Ya, pengelolaan hutan itu harus ada izin. Di izin itu jelas apa yang boleh, apa yang tidak. Siapa penanggung jawabnya. Itu harus clear itu. Ya, kalau hutan itu harus demikian ya. Nah, sehingga kemudian ada pemberi izin, ada yang melaksanakan izin, ada pengawasnya. Nah, ini jangan pula dari ketika izin sudah diberikan kan harus ada pengawasan. Nah, ketika dia keluar dari izin itu, kamu harus ada tindakan perbaikan di situ. Ya, justru jangan hutan nggak ada izinnya gitu ya. Jadi orang semau-maunya. Jadi nggak ada ukurannya begitu ya. Nah, berarti semua tetap ada aturannya. Harus ada aturannya, koridornya itu tadi, sehingga itu tadi tidak tindakan suatu kan harus dikelola dengan baik. Nah, ketika dia menyimpang harus ada tuh perbaikannya di situ. Oke. Nah, Bang, bolehlah dikasih pesan-pesannya untuk masyarakat, ditambah lagi harapan untuk masyarakat di Kota Medan ini terkhususnya dalam menjaga lingkungan kita. Ya, baik. Buat kita warga Medan, saya juga warga Medan ya, kita punya kewajiban untuk menjaga lingkungan karena hidup kita dari lingkungan kita. Benar. Ketika lingkungan kita rusak, kita juga yang pertama menerima dampaknya. Termasuk kemudian bagaimana kita juga saling mengingatkan sesama warga. Ketika ada tindakan yang itu akan mencederai lingkungan kita, mesti kita saling ingatkan di situ, ya. Termasuk juga berkoordinasi dengan para misalnya ada Kepling begitu ya. Bagaimana juga komunikasi di tingkat bawah ya, itu juga harus dibangun. Ya, sehingga nanti kita tidak membiarkan tindakan-tindakan yang kemudian bisa menyebabkan ya itu tadi kerusakan lingkungan yang itu kita akan menerima manfaatnya juga. Nah, sekarang itu yang harus kita bangun bersama sebagai warga Medan, Kota Medan begitu agar apa? Karena ini adalah tempat hidup kita. Benar. Ya, di situ keberlangsungan hidup kita. Ya. Kita beralih ke Bang Mustari. Bang, boleh dikasih pesan kepada masyarakat terkait bencana alam yang baru-baru saja terjadi dan untuk mengantisipasi juga bencana alam yang akan terjadi nantinya. Ya, harapan kami atau himbauan kami Basarnas kepada masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati ya. Yang kedua, selalu melihat tanda-tanda alam, khususnya kalau curah cukup tinggi mungkin dan mengetahui posisi dia tinggal di mana, khususnya daerah-daerah pegunungan ya. Harus diketahui bahwa daerah kami ini memang rawan terjadi
banjir dan tanah longsor, mungkin sesegera mungkin untuk melaksanakan proses evakuasi mandiri. Dan yang terakhir mungkin ya selalulah berdoa ya mudah-mudahan Sumatera Utara ini tidak terjadi lagi bencana-bencana. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu menjadi harapan kami. Oke, terima kasih Bang Mustari dan juga Bang Onrijal karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Una di sini. Ya. Dan pastinya Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita bersama dua narasumber, Kepala Kantor Basarnas Medan dan juga dosen USU dan juga peneliti ekologi dan pengamat lingkungan. Semoga kita sebagai masyarakat di Kota Medan ini tetap menjaga lingkungan kita, karena dengan lingkungan terjaga, kita juga akan terjaga dari bencana-bencana yang akan terjadi. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Mau Tahu Aja selanjutnya. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.